Fakta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 450-455 Bab 450 Rumah Liu Chenwei. Fendi Zanders dan Liu Chenwei bolak-balik sepanjang hari, dan mereka berdua sepertinya tidak menyadari rasa lelah. Baru pada pukul 8 malam Fendi Zanders dan Liu Chenwei keluar rumah. Kemudian keduanya secara acak menemukan sebuah restoran di jalan komersial dekat komunitas tersebut dan makan. Di malam hari, Liu Chenwei awalnya berencana untuk menginap bersama Fendi Zanders, lagi pula, dia sangat menikmati waktu bersama Fendi Zanders sekarang. Namun, Fendi Zanders khawatir jika dia tinggal di rumah Liu Chenwei terlalu lama, seseorang akan mengetahui perselingkuhannya dengan Liu Chenwei. Terutama Li Yuankang dan orang-orang itu menatap Fendi Zanders. Jika Li Yuankang mengetahui hubungan antara Fendi Zanders dan Liu Chenwei, maka Li Yuankang pasti akan memberitahu Cleo Fei Lin tentang hal itu. Pada saat itu, Fendi Zanders tidak hanya akan kehilangan Cleo Fei Lin, dan dia juga akan kehilangan haknya untuk mewarisi warisan. Laki-laki adalah binatang yang memikirkan tubuh bagian bawah. Meskipun Fendi Zanders mencintai Cleo Fei Lin di dalam hatinya saat ini, dia tidak bisa menolak kelembutan Liu Chenwei. Liu Chenwei awalnya berencana mengantar Fendi Zanders pulang, tetapi juga ditolak oleh Fendi Zanders. Fendi Zanders memilih naik taksi pulang sendirian. Setelah bolak-balik sepanjang hari, diperkirakan bahkan manusia besi pun tidak akan sanggup menanggungnya, jadi Fendi Zanders hanya ingin melakukan satu hal ketika sampai di rumah, yaitu berbaring di tempat tidur dan bersenang-senang. Istirahat yang baik. Namun ketika Fendi Zanders kembali ke rumah, saat dia hendak membuka pintu kamarnya, Mina keluar dari kamarnya. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan tadi malam? Aku menunggumu sepanjang malam, tetapi kamu tidak kembali, dan kamu tidak menjawab telepon. Mina berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat, dia melihat seperti wanita yang kesal menunggu suaminya pulang, dengan ekspresi yang sangat kesal. Dahi. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Mina, dan kemudian menjelaskan dengan lembut, aku minum terlalu banyak di bar tadi malam, jadi aku pergi ke rumah temanku untuk bermalam, dan baterainya ponselku mungkin mati. Fendi Zanders, ada apa denganmu? Kenapa kamu selalu keluar untuk minum beberapa hari ini? Mina bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu, suasana hatiku sedang buruk, jadi aku ingin minum anggur. Fendi Zanders memandang Mina dan menjelaskan sambil tersenyum. Jadi ini ya. Mina memandang Fendi Zanders dan mengangguk sambil berpikir. Faktanya, Mina juga tahu bahwa Fendi Zanders pasti menyembunyikan sesuatu darinya saat ini. Hanya saja Fendi Zanders tidak ingin membicarakannya sekarang, dan Mina terlalu malu untuk terus bertanya. Apakah ada yang kamu inginkan dariku? Fendi Zanders melihat Mina tampak ragu-ragu untuk berbicara, jadi dia bertanya pada Mina dengan lembut. Apakah kamu punya waktu besok? Mina ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Besok. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya ringan dan berkata, saya seharusnya tidak melakukan apa-apa besok, ada apa? Fendi Zanders benar-benar tidak ada hubungannya besok, meskipun dia berencana pergi ke gedung Dihau untuk bertanya kepada Zhao Tong tentang penggunaan narkoba tadi malam, tetapi Fendi Zanders tidak terlalu ingin melakukan masalah ini, karena dia tahu apa yang dipikirkan wanita Zhao Tong itu. Dan Fendi Zanders tidak akan melakukan apapun pada Zhao Tong karena kejadian ini. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku punya beberapa teman yang berencana datang ke Jiangcheng untuk bermain, dan ada orang lain yang akan merayakan ulang tahunnya besok. Aku ingin bertanya apakah kamu punya waktu besok? Jika kamu punya waktu, bisakah kamu membantuku? Sibuk. Mina memandang Fendi Zanders dengan suara rendah dan bertanya. Apa yang sibuk? Fendi Zanders bertanya dengan ekspresi bingung. Saat aku bersama Huang Feng saat itu, aku memberitahu mereka tentang Huang Feng dan menanyakan pendapat mereka. Mereka semua sangat mendukung saya untuk bersama Huang Feng, tetapi saya tidak menyangka Huang Feng ternyata pembohong besar, dan kemudian saya putus dengan Huang Feng, tetapi bagaimanapun juga, Huang Feng berpura-pura menjadi orang kaya kedua. Generasi yang menipuku akan menertawakanku, jadi aku tidak memberitahu mereka bahwa aku telah putus dengan Huang Feng. Mina memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak, lalu menggigit bibirnya, dan berkata dengan lembut, jadi bisakah kamu berpura-pura menjadi milikku pacar besok? Berpura-pura menjadi pacarmu? Fendi Zanders membeku di tempat setelah mendengar kata-kata Mina. Itu benar, bukankah Yilan Tingfeng memberi banyak uang di ruang siaran langsungku saat itu? Teman-temanku sekarang sangat penasaran seperti apa rupa Huang Feng. Selain datang ke sini kali ini untuk bermain denganku, aku terutama ingin melihat Huang Feng ini, dan aku tidak punya teman di Jiangcheng kecuali kamu, jadi aku hanya bisa memintamu untuk berpura-pura menjadi pacarku kali ini. Mina memandang Fendi Zanders dan menjelaskan.
Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Mina, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Faktanya, Mina meminta Fendi Zanders untuk berpura-pura menjadi pacarnya saat ini. Dia berpura-pura menjadi Huang Feng, dan dia juga berpura-pura bersandar di pagar untuk mendengarkan Feng. Namun Mina mungkin tidak mengetahui bahwa Fendi Zanders sebenarnya adalah Yilanting Feng. Sederhananya, Mina sekarang membiarkan Fendi Zanders berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Karena kamu sudah lama putus dengan Huang Feng, kenapa kamu tidak memberi tahu temanmu? Kamu bisa mencari alasan lain untuk mengatakan bahwa kalian berdua putus. Fendi Zanders memandang Mina dengan beberapa keraguan. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Mina menghela nafas tak berdaya, dan berkata dengan ringan, sebenarnya aku juga ingin memberitahu mereka tentang hal ini, tapi terakhir kali di kompetisi Fighting Shark PK, Yilan mendengarkan Feng lagi. Mereka datang ke ruang siaran langsungku dan memberi saya banyak hadiah. Jika saya mengatakan bahwa saya putus dengan Huang Feng, mereka pasti tidak akan percaya, jadi kali ini mereka harus melihat seperti apa rupa Huang Feng. Kalau begitu kamu belum menunjukkan kepada mereka Huang foto Feng. Fendi Zanders memandang Mina dan terus bertanya. Saya baru bersama Huang Feng kurang dari setengah hari. Di mana saya bisa mendapatkan fotonya? Kata Mina tak berdaya. Fendi Zanders memandang Mina di depannya dengan ekspresi tak berdaya. Sebenarnya dia tidak terlalu suka melakukan hal seperti itu, karena dia merasa berpura-pura menjadi pacar orang lain tidak akan berakhir baik. Fendi Zanders, anggap saja aku memohon padamu, bantu saja aku, jika mereka tidak melihat pacarku besok, mereka pasti akan mengira aku dirawat oleh seseorang, dan aku akan menjelaskan lebih banyak saat itu aku tidak tahu lagi. Mina berkata pada Fendi Zanders dengan menyedihkan. Faktanya, alasan Mina begitu ingin membiarkan Fendi Zanders berpura-pura menjadi pacarnya adalah karena dia tidak ingin teman-temannya terus salah paham terhadapnya. Yilanting Feng menghadiahkan begitu banyak hadiah di ruang siaran langsung Mina, dan teman-teman Mina merasa dia pasti diadopsi oleh seseorang. Bab 451. Melihat penampilan Mina yang menyedihkan, Fendi Zanders terlalu malu untuk menolaknya untuk sementara waktu. Faktanya, setelah Fendi Zanders jatuh cinta pada Cleo Fei Lin, dia sudah memutuskan untuk menjaga jarak dari wanita-wanita di sekitarnya. Namun setelah menjalin hubungan dengan Liu Chenwei kemarin, pikiran Fendi Zanders mulai berubah lagi. Meskipun Fendi Zanders sendiri tidak ingin melakukan apapun untuk mengasihani Cleo Fei Lin, terkadang ada hal-hal yang Fendi Zanders tidak bisa kendalikan sama sekali. Dan karena dia sudah memiliki hubungan dengan Liu Chenwei, Fendi Zanders merasa bahwa dia harus bertanggung jawab atas Liu Chenwei, tetapi Fendi Zanders merasa bahwa Liu Chenwei sudah cukup baginya sebagai kekasih, dan dia tidak ingin melakukan apapun dengan wanita lain. Lagi pula, begitu seorang wanita cemburu, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Jadi hari ini Fendi Zanders tidak ingin berjanji pada Mina untuk berpura-pura menjadi pacarnya, tetapi saat ini, Mina menunjukkan ekspresi yang lucu dan menyedihkan, dan teman-temannya itu juga karena tindakan Fendi Zanders di ruang siaran langsung Mina. Hadiahnya banyak sekali, makanya aku salah paham Mina. Terus terang, kejadian ini sendiri disebabkan oleh Fendi Zanders, dan Fendi Zanders merasa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kejadian ini sampai akhir. Fendi Zanders, jika kamu merasa malu, berpura-puralah aku belum memberitahumu kata-kata ini. Mina melihat Fendi Zanders tidak setuju untuk waktu yang lama, ragu-ragu selama 2 detik, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Aku hanya khawatir aku tidak akan terlihat seperti generasi kedua yang kaya. Jika temanmu mengetahuinya, itu akan berakibat buruk. Fendi Zanders memandang Mina dan berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu melakukan apapun jika waktunya tiba, datang saja. Jika kamu benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi, aku akan memberitahu mereka bahwa ada hal lain yang harus kamu lakukan dan biarkan kamu pergi dulu. Mina buru-buru menjawab. Jika itu masalahnya, maka aku dapat membantumu dalam hal ini. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Benar-benar. Ketika Mina melihat Fendi Zanders setuju, ada kilatan kegembiraan di matanya, dan dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Tentu saja itu benar. Fendi Zanders memandang Mina dan sedikit mengangguk. Bagus sekali, ini sudah larut, sebaiknya cepat istirahat, kita berangkat jam 8 besok pagi. Mina berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Bagus. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu berbalik dan kembali ke kamarnya. Ketika Mina melihat Fendi Zanders kembali ke kamar, dia menunjukkan senyum puas, lalu membuka pintu dan masuk. Setelah Fendi Zanders memasuki ruangan, dia hanya melihat ponselnya, dan menemukan bahwa selain beberapa panggilan yang mengganggu dan pesan spam, tidak ada informasi penting, jadi Fendi Zanders mematikan ponselnya untuk bersiap istirahat. Ding dong. Tetapi saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Fendi Zanders melirik ponselnya, dan menemukan bahwa Yi Yun lah yang mengiriminya pesan WeChat. Tahukah Anda,
Fendi Zanders belum menghubungi Yi Yun selama liburan musim panas, dan dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yi Yun sekarang, tapi Fendi Zanders selalu menganggap Yi Yun adalah wanita yang sangat aneh, jadi Fendi Zanders selalu menghindari Yi Yun sengaja. Fendi Zanders tahu bahwa Yi Yun berbeda dari semua wanita di sekitarnya, karena Anda tidak akan pernah bisa menebak apa yang ada di hati wanita ini. Fendi Zanders khawatir tentang tujuan Yi Yun menghubunginya, jadi dia tidak berani berbicara dengan Yi Yun. Berjalan terlalu dekat. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Isi pesan WeChat Yi Yun kepada Fendi Zanders sangat sederhana. Setelah Fendi Zanders melihat pesan WeChat ini, dia ragu-ragu selama 2 detik dan tidak membalas Yi Yun. Fendi Zanders langsung mematikan teleponnya, lalu menutup matanya dan pergi tidur. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Fendi Zanders terbangun karena ketukan di pintu. Setelah bangun, Fendi Zanders berteriak dengan linglung, "Siapa itu?" "Fendi Zanders, ini aku, apakah kamu sudah bangun?" "Kita harus pergi, teman-temanku dan yang lainnya sudah berada di pesawat pada jam 8.30. Suara Mina terdengar dari luar ruangan. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Mina, dia tiba-tiba teringat bahwa dia akan berpura-pura menjadi pacar Mina. Sambil mengenakan pakaiannya sendiri, Fendi Zanders berteriak, "Lalu apa? Tunggu saja aku." "Oke." Mina menjawab dengan ringan, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Sambil mengenakan pakaian, Fendi Zanders berlari ke pintu dan membuka pintu. Setelah membuka pintu, yang dilihat Fendi Zanders adalah wajah yang sangat halus dan cantik. Mina hari ini jelas telah melalui banyak proses berpakaian yang cermat. Saat ini, wajah Mina memakai riasan tebal, fitur wajahnya sangat indah, dan dia berpakaian menggoda. Kemeja tali ikat hitam dengan sempurna menggambarkan kepenuhan dadanya, dan di bawahnya ada rok putih sepanjang pinggul. Dia tinggi dan kaki indah itu begitu halus dan halus sehingga hampir mustahil untuk mengalihkan pandangan Anda darinya. Karena saat ini sedang musim gugur, cuaca di pantai Tenggara masih tergolong panas. Jadi gaun Mina sangat keren, tapi juga sangat seksi dan menarik. Tidak hanya wajahnya yang diberi riasan tebal, pakaiannya juga sangat terbuka. Kepenuhan dadanya seakan mampu menembus belenggu pakaian setiap saat. Fendi Zanders berada di rumah Liu Chenwei kemarin, dan mengalami banyak masalah dengan Liu Chenwei, dan dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang wanita. Dia tahu betul bahwa jika wanita seperti Mina ada di tempat tidur, tidak peduli apakah itu sepasang kaki yang ramping dan indah, atau kepenuhan yang akan segera terlihat, itu akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Dan Mina juga sepertinya melihat keanehan di mata Fendi Zanders, dan buru-buru bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, "Apakah ada yang salah denganku hari ini?" "Tidak, tidak ada yang salah, itu terlalu indah. Jika kita berdua berdiri bersama, tidak akan ada yang mengira kita adalah pasangan, kan?" Fendi Zanders masih terlihat seperti orang malang saat ini, jadi dia menjawab sambil tersenyum. "Menurutku kamu juga sangat tampan, dan terkadang pakaian seseorang bukanlah yang terpenting, menurutku yang paling penting adalah temperamen." Mina membalas Fendi Zanders sambil tersenyum. "Kamu benar, yang terpenting adalah temperamen." Fendi Zanders mengangguk ringan, tetapi tanpa daya, Fendi Zanders merasa temperamennya tidak jauh lebih baik. "Kamu belum gosok gigi. Kita berdua masih punya waktu, kenapa kamu tidak cepat mandi?" Mina memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. "Bagus." Fendi Zanders mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju kamar mandi. Namun saat Fendi Zanders berbalik, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Setelah Fendi Zanders mendengar nada dering ponselnya, dia buru-buru melihat kembali ponsel yang dia letakkan di samping tempat tidur, dan 3 kata Liu Chenwei ditampilkan secara mengesankan di sana. Ketika Fendi Zanders melihat bahwa Liu Chenwei yang memanggilnya, dia tercengang. Karena Mina saat ini sangat dekat dengan lokasi ponselnya, dan secara naluriah Mina pun berjalan menuju lokasi ponselnya. Bab 452. Di dalam ruangan. Ketika Fendi Zanders melihat Liu Chenwei memanggil, dia tercengang. Jika Liu Chenwei menelepon dirinya sendiri ketika tidak ada orang di sekitarnya, Fendi Zanders pasti tidak akan khawatir. Bagaimanapun, dia baru saja menjalin hubungan dengan Liu Chenwei. Wajar jika Liu Chenwei merindukan dirinya sendiri dan menyebut dirinya sendiri. Namun tak berdaya, Mina masih hadir saat ini. Begitu Mina mengetahui keberadaan Liu Chenwei, masalah ini akan merepotkan. Dalam sekejap, udara di seluruh ruangan menjadi hening. Mina secara naluriah mengambil ponsel Fendi Zanders, dan mata Fendi Zanders berkilat karena gugup. Detik berikutnya, Mina langsung menyerahkan ponsel Fendi Zanders di depan Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, "Fendi Zanders, seseorang meneleponmu." Telepon. Ketika Fendi Zanders melihat Mina menyerahkan telepon kepadanya secara langsung, dia menghela nafas lega. Untungnya, Mina tidak menyambungkan panggilannya. Jika Mina menjawab telepon, maka Fendi Zanders akan mendapat masalah besar hari ini. Saat itu, saya mungkin tidak bisa membersihkan diri dengan melompat ke Sungai Kuning.
Meskipun Mina tidak mengenal Cleo Feilin, dia juga tidak mengetahui identitas asli Fendi Zanders. Namun Fendi Zanders merasa yang terbaik adalah tidak memberitahu siapapun tentang masalah antara dirinya dan Liu Chenwei, karena semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin besar kemungkinan masalah ini terungkap. Untungnya, Mina tidak menghubungkan teleponnya sendiri. Fendi Zanders mengambil telepon dari tangan Mina, lalu berbalik dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah memasuki kamar mandi, Fendi Zanders dengan hati-hati menghubungkan telepon. Sayang, apa yang kamu lakukan? Setelah Liu Chenwei melihat Fendi Zanders menghubungkan telepon, dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan hati-hati. Lalu apa, Chenwei? Tidak nyaman bagiku untuk berbicara sekarang, aku akan meneleponmu nanti. Fendi Zanders merendahkan suaranya dan mengatakan sesuatu dengan lembut di telepon. Suami yang baik. Liu Chenwei cukup bijaksana, dan setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung menutup telepon. Melihat teleponnya ditutup, Fendi Zanders menghela nafas lega, lalu meletakkan teleponnya dan mulai mencuci. Setelah lebih dari 10 menit, Fendi Zanders mengikuti Mina dan meninggalkan komunitas. Sosok Mina sudah tinggi, dengan sepasang kaki putih yang panjang dan ramping, ditambah Mina yang mengenakan topi tinggi hari ini, dia terlihat lebih tinggi dari Fendi Zanders. Sangat menegangkan bagi Fendi Zanders untuk berjalan di samping Mina. Sepanjang jalan, siapapun yang melihat Mina dan Fendi Zanders tidak bisa tidak melihat kembali ke Fendi Zanders dan Mina. Perasaan ini juga membuat Fendi Zanders sangat tidak nyaman. Untungnya, setelah keduanya meninggalkan komunitas tersebut, mereka langsung naik taksi ke Bandara Jiangcheng. Setelah keduanya tiba di Bandara Jiangcheng, mereka menunggu hampir 10 menit sebelum sekelompok besar orang berjalan menuju posisi Fendi Zanders dan Mina. Fendi Zanders, mereka adalah teman-temanku dari kampung halamanku. Ketika Mina melihat sekelompok pemuda dan pemudi yang baru saja keluar dari bandara, dia berbicara kepada Fendi Zanders dengan sangat aktif. Oh. Fendi Zanders mengangguk ringan, tidak banyak bicara, tapi menyipitkan matanya dan menatap orang-orang ini. Saat ini, ada 5 orang berjalan menuju Mina, Fendi Zanders dan yang lainnya, termasuk 2 laki-laki dan 3 perempuan. Dan nampaknya latar belakang keluarga kelima orang ini seharusnya sangat baik, pakaiannya sangat modis, dan terlihat seperti pakaian merek internasional. Mina. Pada saat ini, seorang gadis dengan sosok menggairahkan dan penampilan menawan berteriak pada Mina, lalu berlari ke arah Mina dan memeluk Mina erat-erat. Kak, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, kamu kelihatannya cantik lagi. Mina menatap gadis di depannya dan berkata dengan gembira. Tidak peduli betapa cantiknya dia, apakah dia tetap bisa secantik kamu? Jawab gadis bernama Sisi sambil tersenyum. Dan saat ini, 4 orang lainnya juga datang ke sisi Mina, dan kemudian mulai berbasa-basi dengan Mina. Karena pakaian Fendi Zanders terlalu biasa, orang-orang ini tidak memperhatikan Fendi Zanders sama sekali. Mina, bukankah kamu bilang kamu membawa pacar generasi keduamu yang kaya, Yilan Tingfeng? Di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya? Pada saat ini, seorang gadis yang mengenakan rok pendek dengan balutan pinggul dan sedikit gaya sengaja melihat sekeliling, dan bertanya pada Mina dengan nada bingung. Setelah Mina mendengar kata-kata gadis itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengambil inisiatif untuk meraih lengan Fendi Zanders, dan menarik Fendi Zanders ke depan kerumunan dengan intim, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah pacarku Fendi Zanders, dia adalah Yilan Tingfeng yang selalu ingin kamu lihat. Ketiga pacar Mina dan 2 laki-laki lainnya semuanya tercengang setelah mendengar kata-kata Mina, dan menatap Mina dan Fendi Zanders dengan ekspresi mata terbelalak di wajah mereka. Tidak, Mina, apa yang kamu bercanda tentang kami? Bukankah orang ini supirmu? Dia sebenarnya Yilan Tingfeng. Salah satu pacar Mina blak-blakan dan membentak Mina dengan sangat kasar. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata gadis itu, ekspresi wajahnya tampak semakin memalukan. Mengying, apa yang kamu bicarakan? Fendi Zanders adalah pacarku. Mina menjawab dengan ekspresi tidak senang. Semua orang saling memandang. Saat ini, mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk menghubungkan Fendi Zanders dengan Yilan Tingfeng, tetapi karena Mina berkata demikian, mereka tentu saja tidak berani untuk terus ragu. Aku tidak menyangka pacarmu begitu rendah hati. Jika Mina tidak memperkenalkanmu kepada kami benar-benar tidak akan bisa menghubungkan Fendi Zanders dengan generasi kedua yang super kaya itu di internet. Kali ini, Chen Qianqian berinisiatif untuk menghilangkan rasa malunya, berjalan di depan Fendi Zanders, lalu berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, "Halo, pria tampan, saya Chen Qianqian, sahabat Mina." "Hai, saya Fendi Zanders." Meskipun Fendi Zanders sedikit dipermalukan oleh semua orang saat ini, dia dengan cepat menyesuaikan diri dan menjawab dengan sangat alami. Su Mengying, Jiang Xiaoling, Yang Chao, Wei Daqiang. 4 orang lainnya juga datang satu demi satu dan menyapa Fendi Zanders atas inisiatif mereka sendiri.
Meskipun mereka memiliki keraguan tentang identitas Fendi Zanders di dalam hati mereka, sebagai teman Mina, mereka terlalu malu untuk mengungkapkannya secara langsung. Oke, semuanya berhenti berdiri, ayo kita makan, kamu pasti lapar setelah penerbangan yang jauh. Kali ini, Mina berinisiatif menyapa semua orang dan berkata, Oke, kudengar sepertinya ada villa dan operi di Jiangcheng, kenapa kita tidak pergi ke sana untuk makan malam? Kudengar lingkungan di sana sangat bagus, tapi konsumsinya sedikit lebih tinggi, tapi Fendi Zanders sangat kaya, Anda mungkin tidak peduli dengan uangnya. Chen Qianqian lalu memanggil. Setelah mendengar kata-kata Chen Qianqian, Mina dan Fendi Zanders hampir tercengang di saat yang bersamaan. Bab 453. Ketika Fendi Zanders mendengar bahwa teman Mina ingin pergi ke Villa Xianhu untuk makan malam, dia tercengang. Karena Villa Xianhu adalah wilayah Fendi Zanders. Jika Yuan Tai dan yang lainnya melihat Fendi Zanders, mereka pasti akan mengenali Fendi Zanders. Pada saat itu, Fendi Zanders harus menjelaskannya lagi dengan hati-hati. Selama dia memikirkan hal ini, Fendi Zanders akan merasa sedikit sakit kepala. Dan Mina tercengang saat ini karena dia tidak menyangka temannya akan begitu berlebihan, dan dia harus pergi ke Villa Xianhu untuk makan malam tepat setelah dia datang ke Jiangcheng. Meskipun Mina bukan penduduk asli Jiangcheng, dia sudah lama mendengar tentang tempat ini, villa dan operi. Tingkat konsumsi Xianhu Villa sangat tinggi. Jika begitu banyak orang pergi ke sana untuk makan bersama, biayanya setidaknya 100.000. Meskipun Mina telah menghasilkan beberapa juta melalui siaran langsung sekarang, dia tidak ingin menyia-nyiakan uangnya untuk tempat ini. Tingkat konsumsi di tempat seperti Xianhu Villa terlalu tinggi, kenapa kita tidak pergi ke tempat makan lain? Mina ragu-ragu dan berkata dengan lembut. Mina, pacarmu kaya sekali, apakah kamu masih peduli dengan uang sedikit ini? Su Mengying sama sekali tidak sopan, dan langsung menjawab Mina. Benar, Mina, sebelum kita datang ke Jiangcheng, kita sudah mendengar nama villa dan operi. Tidak mudah bagi kita untuk datang ke sini sekali saja. Mengapa kamu tidak mengeluarkan sejumlah uang untuk mentraktir kami makan? Dan kamu tidak ada kekurangan sekarang. Uang, bukankah kamu mendapat beberapa juta dari siaran langsung terakhir kali? Gadis lain, Jiang Xiaoling, juga berkata. Faktanya, Fendi Zanders juga ingin membujuk orang-orang ini untuk tidak pergi ke Villa Xianhu. Bagaimanapun, Fendi Zanders pernah makan malam di Villa Xianhu sebelumnya, dan sebagian besar karyawan mengetahui identitas Fendi Zanders. Pada saat itu, Fendi Zanders akan menyembunyikannya meskipun dia menginginkannya. Tidak. Tapi Mina melihat teman-temannya berkata begitu, dan dia terlalu malu untuk menolak, jadi dia hanya bisa dengan enggan menyetujui, baiklah, karena semua orang ingin pergi ke Villa Xianhu, ayo pergi ke Villa Xianhu. Mina tentu saja tidak mengetahui kekhawatiran Fendi Zanders saat ini, lagi pula, dimanapun dia makan, dialah yang harus membayar tagihannya pada akhirnya. Dan ketika Fendi Zanders melihat Mina setuju, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Awalnya, dia berencana untuk mengikuti perkataan Mina, lalu membantu Mina dan yang lainnya menemukan hotel yang tidak kalah dengan Fairy Lake Villa, namun siapa sangka Mina akan langsung menyetujuinya. Hebat, aku tahu kamu adalah Mina yang paling menarik. Melihat Mina setuju, Jiang Xiaoling berteriak gembira. Bagaimanapun, perempuan adalah binatang yang sia-sia. Mereka merasa selama mereka bisa pergi ke Villa Xianhu untuk makan dan kemudian memposting momen, mereka sudah memiliki banyak wajah. Fendi Zanders melihat semua orang sangat bahagia, jadi dia sangat bijaksana dan tidak banyak bicara. Karena sudah diputuskan, ayo berhenti berdiri di sini, Mina, di mana mobilmu diparkir. Ayo cepat ke Xianhu Villa. Saat ini, Chen Qianqian berteriak. Fendi Zanders dan aku tidak mengemudi ke sini, ayo naik taksi. Mina terdiam sesaat, lalu buru-buru menjawab. Mina, berhentilah bercanda dengan kami, Fendi Zanders sangat kaya, bagaimana mungkin dia tidak mengemudi ke sini? Teriak Chen Qianqian dengan ekspresi tidak percaya. Lagi pula, di mata mereka, Fendi Zanders saat ini adalah generasi kedua super kaya yang memiliki kekayaan jutaan. Bagaimana mungkin generasi kedua yang begitu kaya tidak punya mobil? Tidak hanya harus ada mobilnya, tapi juga harus mobil sport edisi terbatas. Baru saja orang-orang ini masih berfantasi di dalam hati, mobil jenis apa yang akan dikendarai orang seperti Fendi Zanders. Tapi yang tidak pernah mereka duga adalah Fendi Zanders dan Mina datang ke sini dengan taksi. Mina adalah seorang gadis yang sangat sederhana dan tidak memiliki tipu muslihat. Dia tidak terlalu khawatir saat mengucapkan kalimat ini tadi. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Chen Qianqian, dia sangat tercengang sehingga dia tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata ini untuk sementara waktu. Masuk akal jika generasi kedua yang kaya setingkat Fendi Zanders harus memiliki mobilnya sendiri, apapun yang terjadi. Mina tidak memikirkan hal ini sama sekali sebelumnya, kalau tidak, dia pasti akan menyewa mobil mewah untuk Fendi Zanders. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang.
Mobilku ditabrak seseorang kemarin, dan sekarang sedang diperbaiki di bengkel 4S. Namun, ketika Mina terlihat malu dan tidak tahu bagaimana menjawab orang-orang ini, Fendi Zanders tiba-tiba mengatakan sesuatu. Jadi ini ya. Chen Qianqian mengangguk setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu memandang Fendi Zanders dan terus bertanya, kalau begitu Fendi Zanders, mobil jenis apa yang kamu kendarai? Ferrari F12. Fendi Zanders menjawab dengan tenang. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders sedang mengendarai Ferrari F12. Dan Fendi Zanders tidak berbohong saat ini. Lagi pula, dia memang punya mobil sport Ferrari. Jika orang-orang ini tidak mempercayainya, Fendi Zanders dapat meminta Liu Chenwei untuk menyetir mobilnya, dan kemudian menjelaskan kepada Mina bahwa dia meminjam mobil tersebut. Ke atas. Lagi pula, villa Fendi Zanders bisa dikatakan sebagai temannya, dan mobilnya tentu saja bisa dikatakan sama. Jadi sekarang Fendi Zanders tidak khawatir untuk mengungkapkan identitasnya. Dan Mina merasa Fendi Zanders sedang membual di sini, jadi dia segera berdiri dan mengganti topik pembicaraan. Oke, ayo berhenti berdiri di sini, ayo pergi, atau villa Xianhu akan segera ditutup. Sudah. Iya, ayo cepat pergi, kalau nanti pintunya tertutup, kita tidak akan bisa makan apa-apa. Jiang Xiaoling tidak peduli jenis mobil apa yang bisa dikendarai Fendi Zanders sekarang, yang terpikir olehnya hanyalah pergi ke villa Xianhu untuk makan malam. Di bawah pengaturan Mina, semua orang mengendarai 2 taksi ke arah villa Xianhu. 4 gadis duduk di dalam mobil, sedangkan Fendi Zanders duduk di dalam mobil bersama 2 anak laki-laki lainnya. Sepanjang jalan, kedua anak laki-laki tersebut, Wei Daqiang dan Yang Chao, aktif berbicara dengan Fendi Zanders, dengan ekspresi yang sangat hormat. Meski penampilan Fendi Zanders hari ini membuat mereka sedikit kecewa, keduanya tetap secara naluriah menganggap Fendi Zanders sebagai generasi kedua yang super kaya, dan tentu saja mereka akan berinisiatif untuk menyenangkan Fendi Zanders. Fendi Zanders juga tahu apa yang dipikirkan kedua orang ini di dalam hatinya, jadi dia hanya menjawab dengan beberapa kata sederhana. Setelah Wei Daqiang dan Yang Chao melihat karakter Fendi Zanders sedikit dingin, mereka tidak melanjutkan berbicara dengan Fendi Zanders, tetapi duduk dengan tenang di dalam mobil. Namun nyatanya, Fendi Zanders bukannya tidak suka berbicara karena kepribadiannya yang dingin. Saat ini, dia sedang memikirkan cara menyembunyikan identitasnya ketika dia pergi ke villa Xianhu nanti. Bab 454. Setengah jam kemudian. Semua orang naik taksi dan sampai di gerbang villa Xianhu. Setelah turun dari mobil, Chen Qianqian, Jiang Xiaoling dan gadis-gadis lainnya dikejutkan oleh pemandangan di pintu masuk villa Xianhu. Meskipun keluarga gadis-gadis ini cukup kaya, dan mereka biasanya pergi ke luar negeri untuk bersenang-senang, namun ini pertama kalinya mereka melihat hotel sebesar Xianhu Villa. Beberapa gadis dengan bersemangat mengeluarkan ponsel mereka, lalu mulai mengambil foto selfie dan memulai momen. Mina ragu-ragu sejenak, dan berjalan langsung menuju gerbang villa Xianhu, sementara Fendi Zanders mengikuti dari belakang Mina. Saat ini, suasana hati Fendi Zanders masih agak gelisah. Lagi pula, jika staf villa Xianhu benar-benar mengenali Fendi Zanders, maka Fendi Zanders harus menjelaskan identitasnya kepada Mina, dan itu akan terlalu merepotkan. Permisi, tolong tunjukkan saya kartu anggota Anda. Namun saat Fendi Zanders dan Mina hendak memasuki villa Xianhu, seorang penjaga keamanan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Zanders dan meneriaki Fendi Zanders dengan lembut. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata penjaga keamanan, lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arah penjaga keamanan di depannya. Fendi Zanders menyadari bahwa dia belum pernah melihat penjaga keamanan ini sebelumnya. Penjaga keamanan yang ditemui Fendi Zanders saat pertama kali datang ke villa Xianhu mungkin dipecat oleh Yuan Tai. Kartu anggota. Setelah mendengar perkataan satpam tersebut, Mina pun terdiam sesaat, dan bertanya kepada satpam tersebut dengan ekspresi bingung. Nona, Villa Danoperi kami telah sepenuhnya menerapkan sistem keanggotaan sekarang. Siapapun yang bukan anggota Villa Danoperi kami tidak diperbolehkan masuk dan makan. Penuh penghinaan. Bagaimanapun, Fendi Zanders berpakaian sangat biasa saat ini, dan dia datang dengan taksi, jadi penjaga keamanan tentu saja tidak menganggap serius Fendi Zanders. Dan setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa kartu anggota diperlukan untuk memasuki villa Xianhu, dia akhirnya menghela nafas lega. Lagi pula, selama orang-orang seperti Mina tidak bisa memasuki villa Xianhu, dan penjaga keamanan di gerbang tidak mengetahui identitas Fendi Zanders Anda tidak perlu khawatir identitas Anda akan terungkap. Setelah melihat Fendi Zanders dan Mina dihentikan oleh penjaga keamanan, Chen Qianqian dan Jiang Xiaoling juga membungkuk, menanyakan apa yang terjadi dengan ekspresi bingung. Mina, apa yang terjadi? Chen Qianqian bertanya pada Mina dengan lembut. Kata satpamnya kalau mau masuk ke Xianhu Villa untuk makan malam harus punya kartu anggota. Kalau tidak punya kartu anggota tidak bisa masuk. Mina menjelaskan dengan ekspresi tak berdaya.
Kalau begitu kamu bisa memberinya kartu keanggotaanmu. Pacarmu sangat kaya, dan dia dari Jiangcheng, jadi dia tidak punya kartu anggota di sini, kan? Kudengar generasi kedua yang kaya di Jiangcheng paling suka datang ke sini. Ah. Setelah Jiang Xiaoling tahu bahwa dia tidak bisa masuk untuk makan, dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi agak terkejut. Saya tidak suka datang ke tempat makan seperti ini, jadi saya tidak punya kartu anggota di sini. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Lalu apa yang terjadi sekarang? Jika kita bahkan tidak bisa masuk ke Villa Danoperi, bukankah kita di sini sia-sia? Zhu Mengying bergumam sedikit tidak senang, lalu menoleh ke penjaga keamanan dan bertanya, bagaimana saya bisa menjadi anggota Villa Danoperi Anda? Sangat mudah untuk menjadi anggota Fairy Lake Villa kami, yang perlu Anda lakukan hanyalah membayar biaya keanggotaan sebesar 5 juta. Jawab satpam itu dengan ekspresi meremehkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan penjaga keamanan, semua orang menoleh untuk melihat Fendi Zanders. Bagaimanapun, di mata mereka, Fendi Zanders adalah generasi kedua yang sangat kaya, dan dia dapat dengan santai memberi hadiah beberapa juta di ruang siaran langsung Mina. 5 juta ini seharusnya tidak dianggap sebagai masalah besar bagi Fendi Zanders. Jadi ide mereka saat ini sangat sederhana, yaitu meminta Fendi Zanders membuka kartu anggota, lalu mengajak mereka makan malam. Fendi Zanders, kamu sangat kaya, kenapa kamu tidak membuka kartu anggota? Lagi pula, kamu bisa datang ke sini untuk makan malam nanti. Setelah Jiang Xiaoling ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Xiaoling, apa yang kamu bicarakan di sini? Biayanya 5 juta untuk mendapatkan kartu anggota. 5 juta bukanlah jumlah yang kecil. Chen Qianqian pura-pura berteriak. Setelah Jiang Xiaoling melihat ekspresi wajah Chen Qianqian, dia langsung mengerti apa yang dia maksud, dan kemudian berkata, 5 juta jelas bukan jumlah yang kecil bagi kami, tetapi untuk generasi kedua yang kaya seperti Tuan Fendi Zanders dan Tuan Zanders berbicara tentang itu seharusnya tidak menjadi masalah besar, lagi pula, Tuan Zanders sangat kaya. Itu benar, 5 juta tidak berarti apa-apa bagi Fendi Zanders, kan? Zhu Mengying juga berteriak dengan mulut melengkung. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap ketiga gadis itu. Saat ini, dalam hatinya sangat jelas bahwa ketiga gadis itu hanya ingin mengeluarkan uang untuk mendapatkan kartu anggota. Namun mereka bertiga mungkin tidak pernah membayangkan dalam mimpinya, nyatanya, seluruh Villa Xianhu adalah milik Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak memerlukan kartu anggota apapun jika dia ingin masuk dan makan, yang perlu dia lakukan hanyalah mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yuan Tai. Hanya saja Fendi Zanders tahu jika dia benar-benar melakukan ini, dia pasti akan mengungkapkan identitasnya. Fendi Zanders tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan Mina sekarang. 5 juta bukanlah jumlah uang yang kecil bagi siapapun. Bahkan jika Fendi Zanders mendapatkan kartu keanggotaan ini, dia tidak akan dapat menggunakannya di masa depan, jadi ayo pergi ke tempat makan lain. Namun saat ini, Mina tiba-tiba berteriak. Setelah Chen Qianqian, Jiang Xiaoling, Zhu Mengying dan yang lainnya mendengar kata-kata Mina, mereka semua membeku di tempatnya, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang menolak mereka pada akhirnya bukanlah Fendi Zanders, melainkan Mina. Mina tidak tahu bahwa Fendi Zanders kaya saat ini, dan bahkan dia tidak mampu membeli 5 juta sekarang. Dan kalaupun bisa dikeluarkan, Mina pasti tidak akan mengeluarkannya, karena menghabiskan 5 juta hanya untuk makan di sini, Mina merasa itu terlalu boros. Mina. Jiang Xiaoling berteriak pada Mina dengan enggan. Xiaoling, memang benar Fendi Zanders kaya, tapi tidak ada uang yang datang dari angin. Sia-sia menghabiskan 5 juta untuk makan di sini. Ayo pergi. Mina tahu betul apa yang ingin dikatakan Jiang Xiaoling di dalam hatinya, jadi dia menjawab dengan wajah datar, lalu berjalan menuju pinggir jalan. Saat ini, Mina sudah tidak puas dengan tindakan Jiang Xiaoling, Chen Qianqian dan lainnya. Dia merasa teman-temannya ini terlalu berlebihan. Mina, kita semua datang ke sini, bukankah buruk pergi seperti ini? Melihat Mina hendak pergi, Jiang Xiaoling segera mengulurkan tangan dan meraih Mina. Setelah Fendi Zanders berdiri di sana dan melihat Mina dan teman-temannya membuat keributan seperti ini, dia tidak tahan lagi, jadi dia berencana menelepon Yuan Tai dan meminta penjaga keamanan untuk mengizinkan mereka masuk. Fendi Zanders, kamu adalah sangat kaya, apakah kamu akan mati jika mengajukan kartu anggota? Tetapi ketika Fendi Zanders hendak mengeluarkan ponselnya, Jiang Xiaoling tiba-tiba berteriak pada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Jiang Xiaoling, dia langsung tercengang. Bab 455. Kamu kaya sekali, apakah kamu akan mati jika mengajukan kartu anggota? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Jiang Xiaoling, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian langsung mengembalikan ponselnya, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Karena Fendi Zanders tidak pernah mengira bahwa Jiang Xiaoling, seorang gadis, akan begitu tidak tahu malu.
Mungkinkah dia harus mengeluarkan uang 5 juta untuk mentraktir mereka makan malam hanya karena dia kaya? Apakah mereka? Baru saja Fendi Zanders tidak ingin mempermalukan Mina di depan teman-temannya, jadi dia ingin menelepon Yuan Tai saat mengundurkan diri. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Jiang Xiaoling, dia langsung berubah pikiran, dan berkata kepada Jiang Xiaoling tanpa ekspresi, kamu benar, saya memang kaya, dan meminta saya untuk mengajukan kartu anggota juga sudah cukup. Tidak akan mati. Mina mau tidak mau tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders dengan kata-kata ini. Mungkinkah Fendi Zanders benar-benar ingin mengajukan kartu keanggotaan? Dari mana dia mendapatkan uangnya? Bukankah dia gila? Mina tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Setelah Jiang Xiaoling, Chen Qianqian dan yang lainnya mendengar kata-kata Fendi Zanders, mereka juga merasa bahwa Fendi Zanders ingin menyelamatkan mukanya, jadi mereka berencana untuk mengajukan kartu keanggotaan. Karena kamu punya uang, kamu bisa mengajukan kartu anggota sekarang, kita tidak perlu menunggu di sini. Jiang Xiaoling berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. Tidak apa-apa untuk mengajukan kartu keanggotaan, tapi saya ingin untuk bertanya padamu. Fendi Zanders berkata perlahan. Dan Jiang Xiaoling tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian buru-buru bertanya, apa masalahnya? Yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa saya harus melamar untuk kartu keanggotaan hanya untuk mentraktirmu makan malam? Fendi Zanders bertanya dengan ringan. Jiang Xiaoling memandang Fendi Zanders, sedikit keraguan muncul di matanya. 5 juta sebenarnya bukan apa-apa bagiku, tapi mengapa aku harus membelanjakannya untuk seseorang seperti kamu? Aku biasa melakukannya demi Mina, dan aku tidak ingin berdebat denganmu. Kamu bilang kamu ingin datang ke sini untuk makan malam. Itu saja, tetapi Anda ingat, saya mengundang Anda ke jamuan makan ini, bukan Anda yang mengundang saya, dan saya tidak mengenal Anda dengan baik, karena orang-orang seperti Anda menghabiskan 5 juta, menurut Anda apakah itu mungkin? Fendi Zanders bertanya pada Jiang Xiaoling dengan sangat mendominasi. Jiang Xiaoling tercengang dengan kata-kata Fendi Zanders. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders, yang sebelumnya selalu patuh, akan berbicara begitu mendominasi saat ini. Mina, ayo pergi. Melihat Jiang Xiaoling tidak berbicara, Fendi Zanders teriak Mina dengan lembut. Mina melihat ke belakang Fendi Zanders, dan juga sangat terkejut di dalam hatinya. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa Fendi Zanders akan berani mengucapkan kata-kata ini. Meskipun Mina selalu ingin mengatakan itu, tapi dia tidak memiliki keberanian, tapi kali ini Fendi Zanders mengucapkan semua kata tersebut. Bukan karena Fendi Zanders pergi saat ini karena dia merasa kasihan dengan 5 juta itu. Dia terutama merasa bahwa orang-orang seperti Jiang Xiaoling bertindak terlalu jauh dalam melakukan kebenaran. Kenapa dia harus mengundang mereka makan malam hanya karena dia punya uang? Apakah ada alasan seperti itu di dunia ini? Dan ketika Chen Qianqian, Zhu Mengying, Jiang Xiaoling dan yang lainnya melihat bahwa Mina dan Fendi Zanders benar-benar berencana untuk pergi, wajah mereka sangat tidak senang, terutama ekspresi wajah Jiang Xiaoling yang sangat memalukan saat dia berdiri di sana dengan bodoh. Generasi kedua kaya macam apa Fendi Zanders ini? Untuk mengurangi rasa malunya, Chen Qianqian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan mulut kecilnya yang melengkung. Benar, memintanya mengeluarkan 5 juta itu seperti membunuhnya. Ini pertama kalinya aku melihat generasi kedua yang begitu kaya. Zhu Mengying juga mengikutinya. Setelah Yang Chao ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut, apakah kamu merasa ada yang salah dengan Fendi Zanders? Tidak benar. Setelah mendengar kata-kata Yang Chao, Zhu Mengying tertegun sejenak, dan bertanya kepada Yang Chao dengan ekspresi sangat bingung, apa maksudmu dengan itu? Mengapa saya merasa Fendi Zanders bukanlah generasi kedua yang kaya? Yang Chao berkata perlahan. Setelah mendengar kata-kata Yang Chao, ketiga gadis itu kembali tercengang, dan ekspresi wajah mereka tampak sangat terkejut. Yang Chao, berhentilah bicara omong kosong di sini. Fendi Zanders telah menghadiahkan jutaan hadiah di ruang siaran langsung Mina. Jika dia bukan generasi kedua yang kaya, bagaimana dia bisa mendapat begitu banyak hadiah? Di mana uangnya? Chen Qianqian berkata dengan tergesa-gesa. Bagaimana kita tahu bahwa uang itu diberikan oleh Fendi Zanders? Yang Chao tidak dapat menahan cibirannya, dan kemudian melanjutkan, lihat pakaian Fendi Zanders, bagaimana dia terlihat seperti seorang generasi kedua yang kaya. Katakan padaku generasi kedua kaya mana yang akan berpakaian seperti Fendi Zanders. Semua orang tidak bisa menahan kepala untuk melihat Fendi Zanders tidak jauh dari sana, dan mereka mulai setuju dengan kata-kata Yang Chao di dalam hati mereka. Apa kata Yang Chao masuk akal? Fendi Zanders ini mengenakan pakaian lusuh, dan dia harus naik taksi untuk pergi keluar. Kini dia malah enggan mengeluarkan uang 5 juta. Jika dia benar-benar generasi kedua yang kaya, bagaimana bisa dia bahkan tidak membayar untuk ini? Apakah Anda enggan mengeluarkan uang? Dan di depan pacarnya, Wei Dak yang buru-buru mengikutinya.
Maksud kalian berdua, Mina mungkin telah ditipu oleh Fendi Zanders. Setelah Chen Qianqian ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan lembut. Menurutku begitu. Mungkin Mina pun tidak tahu bahwa Fendi Zanders sebenarnya adalah generasi kedua kaya palsu. Aku telah melihat begitu banyak generasi kedua yang kaya, tapi aku belum pernah melihat Fendi Zanders seperti ini sebelumnya. Tanda seru petik 2. Yang Chow berkata perlahan. Pasti ada yang salah dengan Fendi Zanders. Jiang Xiaoling juga berteriak. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita memberitahu Mina bahwa dia mungkin telah ditipu oleh Fendi Zanders? Su Mengying berkata dengan cemas. Mengying, apakah kamu bodoh? Kami tidak memiliki bukti apapun sekarang. Jika kamu memberitahu Mina bahwa Fendi Zanders pembohong, dia sama sekali bukan generasi kedua yang kaya. Apakah menurutmu Mina akan mempercayaimu? Kata Chen Qianqian cepat. Kalau begitu kita tidak bisa mengabaikan semuanya sekarang, kan? Bagaimana jika Mina benar-benar tertipu oleh uang Fendi Zanders? Su Mengying berkata dengan cemas. Chen Qianqian berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, saya punya cara untuk mengungkap wajah asli Fendi Zanders. Setelah mengatakan ini, Chen Qianqian mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, pihak lain menghubungkan telepon dengan nyaman. Lian, apa yang kamu lakukan? Chen Qianqian bertanya dengan lembut. Tidak ada apa-apa, Kak, apa yang kamu inginkan dariku? Pihak lain menjawab sambil tersenyum. Apakah kamu punya waktu sekarang? Temanku dan aku datang ke Jiangcheng untuk bermain. Kata Chen Qianqian ringan. Apakah kamu sudah datang ke Jiangcheng? Di mana kamu? Aku akan menjemputmu sekarang. Setelah pihak lain mengetahui bahwa Chen Qianqian telah datang ke Jiangcheng, dia berteriak dengan nada yang sangat bersemangat. Dan ketika Chen Qianqian melihat reaksi pihak lain, senyuman puas muncul di wajahnya.